Perkenalkan, nama saya adalah Robi Gufits Majuntak. Saya dari Sosial Ekonomi Perikanan ingin mempresentasikan PowerPoint saya mengenai pengenalan terhadap ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah salah satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang terdapat di lingkungan laut dan hidup di perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya rumput di darat, mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai merayap yang efektif untuk berkembang biak. Lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Mereka mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas-gas dan zat hara. 4 hal ciri-ciri lamun. 1. Toleransi terhadap kadar garam lingkungan. Yang kedua, tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. Yang ketiga, mampu bertahan dan mengakar pada lahan dari empasan ombak dan arus. Yang keempat, menghasilkan polinasi hidropilius atau benang sari yang tahan terhadap kondisi perairan. Klasifikasi dan penyebaran. Lamun merupakan tumbuhan atau monokotil yang secara utuh memiliki perkembangan sistem perakaran dan rizoma yang baik. Pada sistem klasifikasi, lamun berada pada kingdom Plantae atau subkelas Monocotyledonea khusus Angiospermae. Di Indonesia sampai saat ini tercatat ada 13 spesies lamun. Ke-12 jenis lamun ini tergolong pada 2 famili dan 7 genus. Ketujuh genus ini terdiri dari 3 genus dari famili Hydrocharitacea, yaitu Enhaulus, Thalassia, dan Halophila, dan 4 genus dari familia Potamogetonacea, yaitu Saerogodium, Chaemodocea, Halodule, dan Thalassodendron. Morfologi umum lamun sama halnya dengan tumbuhan Angiospermae di darat, yaitu terdiri dari rizoma atau rimpang, daun, dan akar. Rizoma merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar dan berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan berbunga, serta tumbuh akar dengan rizoma, dan akar inilah tumbuhan tersebut mampu menahan hempasan ombak dan arus. Ciri-ciri spesies lamun. Yang pertama, Cimodocea cerulata memiliki daun yang berbentuk seperti pita yang lurus atau sedikit melengkung. Mempunyai ukuran batang yang pendek dan akar yang bercabang menempel pada rizoma. Secara umum, terlihat rizoma berwarna kuning sampai kecoklatan, memiliki tepik daun halus atau licin, tidak bergerigi, tulang daun sejajar, akar tidak bercabang, tidak mempunyai rambut akar, dan akar pada nodusnya terdiri dari 2-3 helai. Yang kedua, Thalassia hemprici memiliki daun spesies ini berbentuk seperti pita dan tumbuh agak melengkung berbentuk seperti sabit tebal. Setiap tegakan rata memiliki 3 helai daun, mempunyai batang dengan pelepah daun yang menyelimuti dan akar serta rizoma berbentuk seperti saluran yang berbuku-buku. Ciri-ciri spesies lamun. Yang ketiga, Halodule universe memiliki ujung daun yang berbentuk gelombang menyerupai huruf W. Setiap nodusnya berakar tunggal, banyak, dan tidak bercabang. Selain itu juga, setiap nodusnya hanya terdiri dari 1 tegakan, dan tiap tangkai daun terdiri dari 2-3 helai daun. Yang keempat, Enhalus acoroides memiliki akar berbentuk seperti tali dan tidak bercabang. Tumbuhnya berpencar dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa individu atau kumpulan individu yang rapat. Kumpulan individu yang rapat atau Enhalus acoroides merupakan jenis lamun yang mempunyai ukuran paling besar. Helaian daunnya dapat mencapai ukuran lebih dari 1 meter. Jenis ini tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 4 meter pada dasar pasir lumpur, ataupun lumpur. Manfaat lamun. Yang pertama, sumber makanan. Lamun dapat dimakan oleh beberapa organisme.
Afretrebatra atau hanya bulu babi yang memakan langsung lamun. Sedangkan dari vertebrata yaitu beberapa ikan atau penyu, duyung, sedangkan bebek dan angsa memakan lamun jika lamun tersebut muncul pada surut terendah. Yang kedua, stabilisator dasar perairan. Sebagai akibat dari pertumbuhan daun yang lebat dan sistem perakaran yang padat, maka vegetasi lamun dapat memperlambat gerakan air yang disebabkan oleh arus dan ombak, serta menyebabkan perairan di sekitar tenang. Oleh karena itu, komunitas lamun dapat bertindak sebagai pencegah erosi dan penangkapan sedimen. Rimpang dan akar lamun dapat menangkap dan menggabungkan sedimen sehingga meningkatkan stabilitas permukaan di bawahnya dan pada saat yang sama menjadikan air lebih jernih. Yang ketiga, padang lamun merupakan daerah asuhan untuk beberapa organisme. Sejumlah jenis fauna tergantung pada padang lamun, walaupun mereka tidak mempunyai hubungan dengan lamun itu sendiri, banyak organisme tersebut mempunyai kontribusi terhadap keragaman pada komunitas lamun, tetapi tidak berhubungan langsung dengan nilai ekonominya. Yang keempat, suatu komoditas yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat baik secara tradisional maupun modern. Secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan antara lain untuk pembuatan keranjang, dibakar untuk diambil garamnya, atau soda penghangat untuk pengisi kasur sebagai atap rumbia, untuk kompos dan pupuk, digunakan untuk isolasi suara dan suhu, dapat sebagai pengganti benang dalam membuat nitroselulosa dan sebagainya. Sedangkan pemanfaatan secara modern adalah sebagai penyaring limbah, penstabilitasi pantai, bahan untuk kertas, pupuk dan makanan ternak, serta sebagai bahan obat-obatan. Upaya pemulihan lamun. Transplantasi lamun merupakan salah satu usaha restorasi pada lamun yang telah mengalami kerusakan baik itu karena ancaman dari manusia seperti peningkatan kegiatan antropogenik di daerah pesisir, perikanan, pembangunan, pelabuhan, perumahan, rekreasi. Juga ancaman tidak langsung seperti sebab alami, angin siklon, dan banjir. Transplantasi lamun adalah suatu metode penanaman lamun yang telah dikembangkan untuk melakukan usaha restorasi di daerah padang lamun yang telah mengalami kerusakan. Transplantasi adalah memindahkan dan menanam ke tempat lain, mencabut dan memasang pada tanah lain atau situasi lain. Restorasi adalah membuat kembali atau meletakkan kembali ke bentuk sebelumnya atau keadaan yang asli, memperbaiki, memperbarui, atau membuat kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi lamun. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan faktor penting bagi kehidupan organisme di perairan khususnya lautan karena pengaruhnya terhadap aktivitas metabolisme ataupun perkembangbiakan dari organisme tersebut. Yang kedua, salinitas. Toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi antara jenis dan umur lamun. Akan mengalami kerusakan fungsional jaringan sehingga mengalami kematian apabila berada di luar batas toleransinya. Yang ketiga, kecerahan. Kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami, kecerahan sangat penting karena erat dengan proses fotosintesis. Lamun membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk proses fotosintesis dalam proses pertumbuhannya. Yang keempat, substrat. Merupakan mediasi bagi tumbuhan untuk memperoleh nutrien. Lamun dapat ditemukan pada berbagai karakteristik substrat. Padang lamun di Indonesia dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan karakteristik tipe substratnya, yaitu lamun yang hidup di substrat lumpur, lumpur berpasir, pasir-pasir berlumpur, puing karang, dan batu karang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini mengenai ekosistem lamun. Kiranya melalui pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih.